ditanya inspirasi ya tentu lumrah ya, biasa menjadi hal yang wajar. Orang yang membuat hal itu berdasarkan mungkin dari pengalaman pribadinya atau mungkin dari pengalaman orang terdekatnya. Kalau saya pribadi sih hal yang mendasari saya untuk menentukan tema ini dari point of view industri kreatif, saya melihat lagu-lagu dengan tema seperti ini sudah jarang beredar ya, dan itu hal yang mendasari kenapa akhirnya saya memilih untuk kali ini temanya tentang cinta segitiga, tentang orang yang sudah memiliki pasangan namun di tengah perjalanan ya ada kerikil kecil lah, dimana seseorang ini mulai menaruh perhatian, mulai menaruh perasaan dengan orang yang hampir setiap hari bareng sama si penyanyi ini di setiap aktivitasnya. Namun pada akhirnya orang tersebut menentukan dan memutuskan untuk berkomitmen terhadap pasangan yang sudah dia miliki saat ini, dan bisa dibilang sudah jarang ada yang saya ngambil gitu ya kalau untuk saat ini ya. Jadi ya itulah kenapa alasannya saya kira menentukan untuk tentunya tentang dilema. Jadi sama seperti aja. Notasi itu selalu isi saya bikin. Jadi kebetulan isi saya buat notasi, terus kirim ke saya, terus ayo kak kita bikin lagu bareng, tapi bantuin aku bikin lirik ya. Terus pada akhirnya saya coba kulik-kulik dan akhirnya menentukan tema tentang lagu dilema ini, tentang cinta segitiga ini. Hal yang pertama saya tulis itu di bagian ref, di bagian chorus, dan itu langsung saya share ke isi saya. Sayang, kakak udah bikin nih, jadi nih refnya, coba kamu nyanyiin, kamu bacain. Begitu dia bacain, bisa saya langsung nembak begini. Pengalaman kakak ya. Pengalaman kakak ya. Ya. Kita juga setiap kali bikin lagu, karena memang kita juga masih belajar. Jadi kita selalu mendengarkan ke beberapa orang supaya minta pendapat ya. Gimana ya? Jadi pakai mic dulu gak deh? Suaranya kecil banget. Mana orangnya kecil nih. Jadi waktu pas begitu kakak bikin lagu ini tuh selalu di sharing dulu, iya sama beberapa orang kayak contohnya sama Kak Adiba, Kak Adi gimana ya ini Kakak Bilar sih waktu itu, Adi bagaimana menurut Kak Adi, terus terkait notasi, lirik dan lain sebagainya. Jadi selalu nanya, bahkan ada beberapa pendapat juga kayaknya oke nggak ya Lesti menyanyikan lirik yang agak lumayan berseberangan gitu dengan lumayan berani gitu, tapi akhirnya berdiskusi lagi dengan tim dari label, bilang ya nggak apa-apa karena kan ini industri dan ini juga karya dan bukan bermaksud untuk menormalisasikan hal tersebut, tetapi lebih ke menceritakan bahwa perjalanan hidup seseorang tuh ada yang seperti ini loh kisah cintanya, lebih ke situ sih. Dan itu sebetulnya manusiawi ya, sebetulnya manusiawi, tapi ya justru poin plusnya adalah si orang ini justru tidak terpengaruh dan akhirnya menutup perasaannya dalam-dalam dan akhirnya memilih pasangan yang memang sudah dia pilih sebelumnya. Nah, kalau tadi klip, kita ngomong soal klip ya, klip itu menarik ya karena dia ada bercerita. Kalau acting pasti dia udah biasa kan, tapi ini kan kali ini kan pakai cerita, ada dua cowok, kecanggungan atau ada nggak kendala terbesar saat bikin video klip itu sendiri? Pasti ada, awal-awal tuh pasti ada kecanggungan, tapi memang beruntungnya dan bersyukurnya alhamdulillah aku tuh
kalau bikin video klip setelah lagu apa ya waktu itu, Insan Biasa atau apa ya, setelah Insan Biasa iya yang Dede model video klipnya teman-teman kakak. Insan Biasa. Iya setelah Insan Biasa pertama kali ya dimulai dari Insan Biasa yaitu Karang Azov. Setelah kesininya tuh selalu Dede minta kak temen kakak dong yang ini jadi gitu selalu gitu. Dan termasuk untuk di lagu yang ini aku bilang sama kakak bilang siapa ya kira-kira ya gitu. Coba dong ada beberapa nama gitu dicek terus ya yang alhamdulillah berjodoh sama Irzan dan Kanoval ini gitu. Ya jadi sebenarnya hal yang menarik dari setiap single yang akan keluar dari Lesti itu yang ditunggu-tunggu orang itu selain isi lagu tentang apa, lagunya kayak apa, yang ditunggu-tunggu dari pencinta dari para fans itu adalah siapa model video klipnya gitu. Tapi Pak jujur, Dede soalnya belum pernah nanya. Menurut Bapak gimana Pak? Bapak suka kadang kesel nggak? Kok Lesti maunya banyak sih video klipnya, main modelnya ini. Ya enggak juga, karena kita dari label justru senang ya kalau artisnya punya visi, punya keinginan, punya mau. Jadi artinya si artis itu tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi kita selalu berusaha mensupport sih gitu. Oh, waktu itu Dede mulai kegumegahnya tuh pas awal lagu itu ya Pak, lagu Kelepas Dengan Ikhlas, pas awal ketemu sama Kak Bilar, Pak ayo dong Pak, Dede mau ini model video klipnya lagi hype nih Pak, lagi viral nih Pak, harus pakai ini Dede bilang gitu. Oh, Dan alhamdulillah. Jadi ternyata Lesti memamparkan keviralan saya. Iya dong, harus begitu, ini industri. Bercanda. Bukan begitu Pak. Dan kalau saya Aku cuma mau nambahin kadang-kadang cipta lagu itu ya, kan kalau dapat inspirasi kan dari banyak orang ya, tidak harus selalu menceritakan pengalaman pribadi. Dia juga kadang-kadang bisa mendapat inspirasi dari apabila teman-temannya bercerita, mengamati kehidupan manusia. Jadi ini mungkin salah satu inspirasinya juga begitu ya, bahwa tidak harus mungkin dari pengalaman pribadi, tapi juga banyak curhat-curhat teman-teman di sekitar kepada para pecinta lagu. Jadi ya ditunggu lirik-lirik kontroversial berikutnya ya. Lirik-lirik kontroversi. terima kasih Pak sudah berusaha untuk membackup saya. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur, ini sebetulnya pengalaman pribadi, tapi sudah lewat, sudah lama banget. Karena ketika menurut saya sih kalau membuat lagu ketika menciptakan pengalaman pribadinya itu biasanya lebih mampu terdeliver dengan baik Pak. Biasanya segitu. Karena beliau sendiri yang merasakan gitu, pasti otomatis liriknya juga. Oh iya, gue pernah ngerasain kayak gini gitu. Ya, dan kembali lagi ke tadi poin video klip, kita tuh terutama saya selalu bersyukur karena memang berangkatnya dari pemain sinetron ya. Jadi untuk menggait beberapa teman-teman artis sebagai model video klip, jadi aksesnya tuh lebih mudah gitu. Jadi ketika istri saya yang selalu banyak minta ini, ketika minta Kak aku pengen ini, pengen itu, jadi lebih mudah untuk mengakomodirnya gitu. Alhamdulillah sejauh ini. Dan Pengen pakai pemain-pemain mahal. Bapak bisa dikondisikan. Tapi kita sih mungkin nggak bilang jadi selama melibatkan Kak Bilar yang ada, saya Kak Bilar takut nanti kita cowok-cowok nih jadi kontrol apa gimana sih? Enggak, dia mah nggak begitu Kak, cuma akunya aja ganjel, gatel. Enggak sih, emang maksudnya kalau aku pribadi sama siapapun kita ya harus di industri ini kolaborasi gitu dan selama ini menurut aku selagi memang partner hidup kita bisa menjadi partner bekerja kita di industri, kenapa enggak gitu. Dan menurut aku Kakak Bilar juga mampu gitu, walaupun musik dangdut ini menurut kakak mungkin berasa awam gitu, tapi ternyata setelah dicoba dari lagu yang sebelumnya alhamdulillah juga cukup berhasil gitu. Dan dari situ Dede diskusi sama tim label, boleh nggak ada beberapa lagu lagi yang dibikin oleh kakak. Oh nggak apa-apa, justru malah disupport gitu, malah dikasih wadah terus gitu. Jadi menurut aku ya kenapa enggak sih untuk bisa terus berkarya bareng-bareng di industri musik dangdut gitu. Seru kan dangdut? Seru banget. Masih saya tuh sempat ada rasa
pasti ya ada rasa skeptis, terus meng-underestimate diri sendiri. Tapi syukurnya saya punya istri saya yang selalu menjadi support system ya. Ketika saya merasa desperate, istri saya yang selalu mengatakan bahwa ayo kakak bisa kok, jangan sampai kalah gitu. Terus sering bahkan yang momen lucu itu, kalau saya kan bikin biasa kan bikin lagu pop ya, bikin lagu pop, dan saya tuh punya satu role model itu Mas Yofi ya. Istri saya sampai bilang begini, kakak harus bangga, Mas Yofi belum pernah bikin lagu dangdut ya. Tapi kakak pernah. Karena kakak tuh suka banget sama Om Yofi. Nanti mudah-mudahan ya kakak bisa kolaborasi ketemu ya. Alhamdulillah, soalnya kan generasi Kak Bila juga cerita itu ide lama gitu. Gak masalah sih, masa lalu biarlah berlalu. Yang penting jadi karyanya bagus, disukain orang-orang banyak. Udah terlepas cerita hidupnya, itu perjalanan hidupnya dia. Karena dia nggak suka dikorek-korek perjalanan hidup dia di masa lalu aja ya. Cuma tetap ya, kamu pas mau rilis lagu ini tetap amit-amit dulu ya. Amit-amit loh sebelum bin Zalik gitu. Kita nyanyi loh. Iya, karena dia nyanyi tiba-tiba dia suka sama siapa? Relate. Dia tuh lagi suka sama pemain bola Pak, Soboslai, Dominik, aduh love banget dah. Dan memang kan cerita ini dia paham bahwa perasaan yang dia taruh terhadap orang lain itu, orang terdekat itu tidak, perasaan yang tidak mungkin terjadi sebetulnya. Makanya dia itu akhirnya kubur dalam-dalam. Termasuk istri saya selama ini berhalusinasi bisa berpasang sama Soboslai ya. Tapi itu seperti punggung merindukan bulan sebenarnya. Masa kata si kakak, sayang, Soboslai menganggap kamu ada di dunia ini aja enggak. Dia nggak tahu ada aku di sini gitu. Tapi ada terus nggak sih Kak? Mungkin Diri nggak perlu pegang tangan, tadi Saliman kan digantiin tuh, jadi pemainnya yang Saliman sendiri. Ada Ya kan memang secara aturannya juga memang tidak boleh, tanpa diucapkan pun nggak udah paham gitu, dan memang udah disiapkan dengan baik gimana caranya supaya enggak taci gitu ya, diminimalisir lah gitu. Sebenarnya nyolong aja sih kalau ini ya, kadang-kadang dia mau izin Zan perlu ya diem ya gitu. Bercanda. gimana Kak? Gini. Ya meskipun ingat saya bisa dibilang sebagai konseptor juga bersama dengan tim juga, kita tuh selalu berusaha untuk memilih talent yang mampu menerjemahkan storyline yang kita ingin gitu, dan syukurnya mereka semua mampu menjawab tantangan tersebut. Dan tetap meskipun kita di industri kreatif, tapi karena istri saya sebagai model, saya selalu menaruh batasan-batasan juga, termasuk bagaimana physical touch gitu-gitu. Dan syukurnya beberapa pemain mengerti, beberapa talent mengerti, bahkan ada kayak Irzan kemarin, yang dalam case Irzan itu Irzan sendiri yang agak takut. Justru Kak Bila aku gimana Kak? Dia sampai minta saran ke saya, Kak, saya minta Irzan untuk melakukan pegangan tangan. Bahkan Irzannya sampai gemeter Pak. Udah Irzan, anggap saya di sini nggak ada gitu. Ini tuh di cinta ini, Les itu istri kamu gitu. Jadi bagaimana kamu memperlakukan istri kamu aja Irzan gitu. Udah anggap aja saya lagi di rumah. Dan akhirnya seperti yang tadi kita lihat, Irzan mampu membawakan bisa memerankan dengan baik, dan bahkan penonton tadi nggak sadar bahwa Irzan sebetulnya mencium tangannya sendiri. Inspirasi yang suka tiba-tiba ya selalu ada, terutama Kak Dilan, karena beliau ini belum selesai membicarakan hal ini dia udah jumping ngomongin tapi dia udah banyak banget ceritanya. Kadang dia suka ngomong sendiri, kenapa sih Kak? Tapi seru gitu, maksudnya justru menurut aku ya aku pribadi sangat bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah itu mempertemukan aku dengan suami yang dimana bisa tetap terus berkarya, terus bahkan diizinkan untuk bisa terus berkarya, terus disupport juga gitu, tanpa ada batasan apapun gitu, kecuali batasan yang terlalu berlebihan gitu, melarang aturan agama dan lain sebagainya gitu. Jadi ya
mudah-mudahan intinya kalau aku selalu berdoa mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan karya-karya ini juga bisa selalu diterima oleh seluruh insan musik atau seluruh pencinta-pencinta musik. Dek, tadi kan sempat disinggung bakal setiap bulan rilis single. Apa di single-single berikutnya itu ciptaan Kak Bilar juga atau ada ciptaan yang lain? Enggak juga. Ada yang udah disiapin udah banyak banget. Selain lagunya Kak Bilar, lagunya Kak Adiba juga nanti yang akan beberapa bulan ke depan. Pokoknya nanti akan ada runtutan lagu bulan depannya lagi akan keluar lagi. Tapi menurut kemungkinan nggak sih kalau misalkan lagu Kak Bilar bisa dinyanyiin sama penyanyi lain? Iya, boleh dong, boleh banget malah. Saya sedikit menambahkan ya. Jadi kita meskipun saya sebagai suami dari penyanyi ya, tidak serta merta saya memiliki kuasa karena sebetulnya yang memiliki wewenang penuh itu beliau yang menentukan. Jadi kita tuh hanya kita selalu sifatnya mengajukan, Pak kita ada lagu-lagu ini kira-kira bahkan sebetulnya lagu ini sempat ditawarkan ke penyanyi lain Pak ya, ke Kodwi sempat, tapi Kodwi justru malah minta udah Lesti aja nyanyiin gitu. Dan kalau dibilang harus saya bawa sih enggak lah, kita terutama Trinity tentu yang memiliki wewenang dan kita menyerahkan sepenuhnya terhadap Trinity untuk menentukan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh Lesti Kejora. Apalagi siapnya beliau tadi setiap bulan mau kayak apa ya setiap bulan Ya kalau kesannya kita udah kerjasama dari 2004 ya, udah 11 tahun tentunya udah saling 2014 udah 11 tahun, jadi tentunya udah saling memahami. Kita juga Lesti udah tahu apa yang kita mau untuk kebutuhan industri. Kita juga selalu berusaha berkembang bersama Lesti juga gitu. Jadi tentunya berusaha bekerja sama sebaik mungkin, dan kalau mendapatkan kejutan seperti yang tadi disampaikan karena memang banyak yang minta album mana, jadi kita akan mengeluarkan banyak lagu dalam waktu dekat. Karena kemarin kan sempat vakum juga ya beberapa bulan ya pas melahirkan gitu kan. Jadi ditunggu kejutan-kejutan berikutnya, banyak lagu-lagu menarik dan yang akan mengguncang dunia musik dangdut Indonesia. Amin. Nah, ada ngedance-nya mungkin nggak sih? Ada konsep baru. Pokoknya tungguin aja. Tadi kan fans minta kamu bikin gebrakan baru, siapa tahu kamu mau bikin genre metal gitu. Bisa jadi kita coba, kenapa enggak? Kalau kata Bapak Dede tuh, Dek kalau udah terjun ke industri seni itu katanya jangan bauan, mau nyanyi lagu apapun babar. Selagi Dede mampu. Sikat semuanya. Belajar aja. Tapi tadi ada callback ke pertanyaan tadi terkait brainstorming kita berdua. Ada satu momen di mana sebetulnya kita pernah ya di satu pesawat, kita dalam melakukan perjalanan selama sejam, kita jadi satu lagu tuh ternyata. 2 jam ya? 2 jam perjalanan kita jadi satu lagu. Iya, 2 jam perjalanan kita jadi satu lagu dan itu ceritanya lucu banget. Ya insya Allah nanti kalau udah rilis lagu ini baru kita cerita. Itu alasannya kenapa kami sering liburan gitu. Jadi supaya dapat ide bikin lagu. Jadi bikin karya liburannya ya. Iya, Di pesawat bikinnya soalnya. pesawat. Kalau nggak di kamar mandi, kalau kakak biasanya. Udah closing aja, terima kasih. Terima kasih banyak untuk om-om dan tete-tete AAA semua tim media yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mohon maaf kalau ada jamuan-jamuan yang kurang dan mohon supportnya juga untuk lagu yang berjudul Delapan. Terima kasih. Udah makan dulu ya. Jangan lupa pada makan dulu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman rekan-rekan media. Oke, teman-teman, mohon izin yang sudah selesai bisa langsung Tanya aja sama kalau bisa diwawancara. Aduh,